Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada sebuah cerita menarik tentang Arie Kriting. Dia ini komika atau komedian asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nama aslinya Satriadin Maharinga Jongki. Dia bukan saja kreatif dan lucu, tapi juga kritis. Dia sering mengomentari persoalan-persoalan sosial, termasuk politik. Tapi tak jarang juga dia membuat pernyataan yang kontroversial. Salah satunya adalah yang baru saja beredar beritanya beberapa hari yang lalu. Dalam berita itu dikabarkan dia mengatakan bahwa sampai meninggal dia tidak akan menjadi mu'alaf, walau dia tahu dia didoakan agar mendapat hidayah agar menjadi mu'alaf. Anda tentu paham bahwa mu'alaf adalah orang yang pindah dari agama lain menjadi muslim. Jadi kata Arie Kriting, dia tidak akan pindah agama dan masuk ke Islam sampai mati. Pernyataan itu dia sampaikan ketika bicara di kanal YouTube Helmi Yahya. Konteksnya begini. Dia bilang pada Helmi bahwa beberapa waktu yang lalu dia sempat menyaksikan video kedatangan seorang tokoh Islam ke Indonesia. Karena terkesan dengan ucapan si tokoh, Arie lantas membagikan video tokoh itu melalui media sosial. Sharing dia ini langsung mendapatkan sambutan penggemarnya. Tapi ada sebagian komentar netizen yang mengusik dia, terutama yang mendoakan agar Arie mendapat hidayah dan segera menjadi mu'alaf. Nah, terhadap doa itulah Arie berkomentar, "Sampai meninggal, saya tidak akan menjadi mu'alaf." Ucapan itu ternyata membuat sebagian orang marah. "Islam juga nggak butuh kamu," komentar seorang netizen. Tapi nanti dulu, sebenarnya Arie ini mau bilang apa ya? Ternyata komentar Arie ini cuma lucu-lucuan. Dia memang tidak akan menjadi mu'alaf, bukan karena dia tidak ingin menjadi mu'alaf. Dia tidak akan jadi mu'alaf karena dia memang muslim. Benar sekali kan? Masa muslim mau jadi mu'alaf? Tapi ya begitulah Arie. Banyak orang menyangka karena tampilannya seperti Ambon begitu, dia dianggap pasti Kristen. Padahal dia muslim sejak lahir, bahkan ibunya guru mengaji. Tapi poin utama yang ingin saya sampaikan bukanlah soal bercandaan ini. Yang terpenting adalah betapa tertariknya dan betapa sensitifnya orang terhadap isu mu'alaf. Bayangkan ada orang-orang yang secara terbuka mendoakan agar Arie pindah agama. Doa itu disampaikan di media sosial yang bisa dibaca banyak orang, termasuk dibaca orang-orang Kristen. Itu kan bisa membuat orang tidak nyaman. Tapi juga, kok bisa-bisanya marah karena Arie bilang dia tidak akan jadi mu'alaf? Kalaupun Arie itu Kristen, kan wajar saja kalau dia bilang dia tidak akan menjadi mu'alaf. Ya, tapi begitulah. Kelihatannya soal permu'alafan ini memang jadi isu yang akan terus menarik perhatian publik. Anda buka saja YouTube dan dengan mudah Anda menemukan judul seperti "Daftar para artis yang menjadi mu'alaf". Kontennya pun digarap dengan penuh rasa syukur. Lalu kemudian ada juga konten-konten dengan judul "Daftar artis yang murtad", atau juga "Daftar artis yang pindah kembali ke agama asal setelah masuk Islam". Saya sih terus terang terganggu dengan tren membesar-besarkan gejala pindah agama ini. Masalahnya ini tidak ditampilkan sebagai sekedar peristiwa normal yang sebenarnya sangat bersifat private. Ini diangkat dengan semangat kejayaan agama. Seolah-olah kalau ada seorang Islam masuk Kristen atau Kristen masuk Islam, itu menandakan Islam atau Kristen adalah agama yang lebih baik dan benar. Atau ada yang lebih dahsyat lagi. Saya baru saja menonton sebuah video channel YouTube Refli Harun bahwa di daerah Makassar selama 5 tahun terakhir ini ada yang dinamakan Hari Mu'alaf Sedunia. Para penggagasnya bicara soal kewajiban mereka untuk menyebarkan kebenaran Islam kepada dunia. Karena itu, perpindahan orang ke Islam nampaknya dianggap sebagai hari yang perlu dirayakan karena menunjukkan kemenangan ajaran kebenaran. Tapi yang juga penting dicatat, Hari Mu'alaf Sedunia ini dirayakan setiap tanggal 25 Desember alias hari Natal. Ini kan tentu dilakukan dengan sengaja. Itu pasti dilakukan untuk mengolok-olok umat Kristen. Seolah mereka hendak mengatakan pada umat Kristen bahwa ketika kalian sedang berbahagia merayakan Natal, ingatlah banyak umat kalian yang sekarang sedang bergelombang masuk Islam. Ini kan jelas berniat jahat. Tapi sayangnya itu justru dibesarkan oleh orang seperti Refli Harun.
Kadang imajinasi soal mu'alaf ini sampai berkembang kemana-mana, termasuk hoax. Ini misalnya terjadi pada Ruben Onsu. Beberapa waktu lalu, artis presenter komedian ini sakit keras. Dia harus mendekam di rumah sakit cukup lama. Tapi tiba-tiba saja beredar viral kabar bahwa Ruben masuk Islam, alias menjadi mu'alaf. Dalam narasi ini, Ruben digambarkan sembuh, dan sebagai bentuk rasa syukurnya, ia masuk Islam. Sebuah media bahkan menyebut Ruben mengubah namanya menjadi Abu Bakar. Itu sama sekali tidak benar. Sejumlah situs yang memeriksa kebenaran berita mengabarkan berita Ruben menjadi mu'alaf itu hoax. Kondisi Ruben memang kabarnya membaik setelah dirawat intensif di Singapura, tapi dia tidak pindah agama. Dia bersama istrinya, Sarwendah, adalah penganut Kristen yang taat. Ruben memang selama ini dikenal sering membantu umat Islam. Setelah sembuh, dia misalnya memberikan sumbangan buat pembangunan musola. Dia berharap dengan renovasi musola, masyarakat sekitar lebih rajin mendekatkan diri pada Allah. Menjelang Ramadan lalu, ia juga membuka program menghafal Al-Quran melalui Taman Pendidikan di Sukabumi. Nama Taman Pendidikan itu adalah Tempat Belajar Bunda Sarwendah. Itu adalah sekolah gratis yang didirikan sebagai hadiah Ruben untuk Sarwendah di hari jadi pernikahan mereka yang ke-6. Ruben juga berencana membuka program bernama Hafiz Quran bagi warga setempat yang ingin menghafal Al-Quran. Tapi itu semua dilakukannya justru karena dia adalah seorang pemeluk Kristen yang taat. Ruben sendiri menyatakan dia berharap apa yang dilakukannya bisa menjadi teladan buat anak-anaknya. Dia ingin mengajarkan anak-anaknya soal saling menghargai sesama umat beragama. Ruben pada dasarnya adalah teladan untuk keberagaman. Kok malah digambarkan masuk Islam? Agama pada dasarnya ada untuk membawa perdamaian dan persatuan umat manusia, bukan untuk membawa rasa permusuhan dan perpecahan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.